Halo teman-teman, dimanapun kalian berada. Kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang sebuah diorama yang menjadi diorama andalan saya kurang lebih 1 bulan belakangan ini. Dan diorama ini sering saya gunakan dalam memotret action figure. Nah, peruntukan diorama ini adalah untuk skala 1/18. Nah, 1/18 itu biasanya Joy Toy dan teman-teman yang lain, ada Acid Rain dan sebagainya. Namun dalam proses memotret, saya mencoba mengeksplor diorama ini dengan mengkombinasi bersama figur 1/12, ya, skala 1/12. Nah, apakah masuk antara diorama ukuran 1/18 dengan 1/12? Nah, dalam dunia fotografi itulah tantangannya. Jadi, bagaimana menciptakan sebuah gambar atau menciptakan sebuah foto yang menarik walaupun menggunakan skala diorama 1/18. Di beberapa foto yang saya sudah upload di Instagram saya, di toysfoto.id, itu saya banyak menggunakan perspektif, ya. Saya bermain perspektif, tidak terlalu dekat dengan diorama dan agak sedikit jauh dengan figurnya, supaya diorama ini tidak begitu kelihatan kecil, jadi agak sedikit lebih besar dibandingkan dengan figurnya, atau juga boleh dikatakan bisa dianggap kelihatan seperti seimbang. Nah, tujuan saya untuk sharing ini adalah barangkali ada teman-teman yang kepikiran untuk punya diorama ini, tetapi kurang sumber informasi, ya. Daripada teman-teman tanya dan lama mungkin mendapat jawaban by WA atau by Instagram, lalu daripada teman-teman mengira-ngira, lalu nggak dapat informasi yang jelas tapi memaksa beli dan pada akhirnya kecewa, lebih baik saya berpikir bagaimana kalau saya buatkan videonya supaya jelas. Namun apabila kurang jelas, teman-teman boleh aja sih komen apa yang teman-teman belum paham dari penjelasan saya, supaya saya bisa bikinkan videonya lagi tentang diorama ini. Saya pakai diorama ini kurang lebih 1 bulan, ya. Dan saya beli 4. Jadi saya menggunakan 4 diorama yang terpisah. Jadi karena diorama ini kan sistemnya kan gabungan, ya, digabung. Jadi kalau kalian ada dana bulan ini, misalkan ada dana sekian, mau beli 1 dulu sesuai dengan harganya, bisa. Nanti bulan depan mau beli lagi, atau 2 bulan depan mau beli lagi juga bisa. Kemudian digabung-gabungkan. Itu menjadi sebuah diorama yang menarik sesuai dengan apa yang kalian bayangkan tentunya. Nah, diorama seperti apakah itu? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, ini dia teman-teman diorama yang saya maksudkan tadi. Jadi diorama ini cukup luas untuk bisa saya gunakan dalam proses fotografi action figure, yang hasil fotonya saya biasa upload di Instagram saya. Nah, sekedar informasi, ini diorama satu bagian ini adalah diorama yang terdiri dari empat model diorama yang berbeda. Jadi saya belinya 4 lalu digandeng seperti ini. Ini bisa buat letter U, atau bisa juga dibuat melebar seperti ini juga bisa, tergantung setup kalian mau seperti apa. Kebetulan saya motretnya di meja, dan meja saya nggak terlalu luas. Daripada makan space yang banyak, saya buat letter U seperti ini. Ini diorama yang pertama. Jadi part bagian pertamanya ini, ya. Batasnya ada di tangga. Tangga ini juga bisa dicopot, bisa dipindahkan untuk motret-motret yang berada di belakang-belakang ini. Kan kalau motret susah tuh, tangganya dipindahkan dulu buat motret di situ. Nah, ini part pertama dari Dio Depot Joy Toy. Lalu part keduanya ini dari ujung sini sampai sini. Nih, yang kuning. Ini part keduanya. Tingginya setinggi inilah, lumayan ya. Mungkin kurang lebih 40 cm. Kemudian
ini part ketiga, control room. Ini part ketiganya. Dan ini part keempat. Diorama part keempatnya tinggi sekali. Lebih tinggi dari yang lainnya. Nah, kenapa saya beli ini? Ini ada alasannya tertentu ya. Ada alasan tersendiri maksudnya. Ini dia. Nah, diorama ini kelebihannya apa untuk fotografi? Banyak banget. Makanya kenapa kok saya sampai rela mengeluarkan uang untuk beli diorama ini. Karena yang pertama, diorama ini spot fotonya banyak sekali. Mulai lantai 2. Di atas ini bisa kita buat spot foto. Di bawah ini juga kita bisa buat spot foto. Sudut-sudutnya juga kita bisa buat. Di tangganya juga kita bisa buat cerita untuk fotografi. Dan itu baru satu depot atau satu diorama ini dari Joytoy. Belum lagi kalau misalkan kalian beli lengkap seperti ini, itu spot fotonya banyak sekali dan bisa kita berganti-ganti. Kayak ini juga ada 1, 2, 3 dan lantai dasar. Ada gangnya juga di sini. Lalu ada tangga menuju ke lantai 2. Di sini ada tangga menuju ke lantai paling atas. Lalu di bawahnya juga banyak area yang bisa kita gunakan untuk memotret action figure dan ditambahkan dengan pencahayaan yang baik tentunya. Di sini juga, di atas ini juga, ini control roomnya juga bisa kita gunakan untuk memotret dan membuat cerita yang menarik dari imajinasi kalian masing-masing. Lalu di atasnya sini juga bisa dibuat foto. Ini belum saya maksimalkan untuk motret Joytoy ya, karena saya masih asik dengan motret 1/12. 1/12 itu kadang-kadang saya menggunakan figur, tapi jarang saya dekatkan dengan mainan maksudnya ini dengan diorama ini. Saya agak sedikit menjauh dari diorama ini supaya kesan diorama kecil ini tidak terlalu kelihatan. Contohnya seperti ini kawan-kawan. Ya, jadi saya biasanya agak menjauhkan figur ini dari diorama supaya dapat yang bagusnya. Nah, seperti ini kira-kira ya. Sebentar ngasih ngeblur. Belum dapat fokusnya. Nah, seperti ini ya kawan-kawan ya. Jadi kalau menggunakan perspektif yang tepat, maka hasilnya juga akan jauh lebih bagus lagi. Oke, sorry zoomnya agak sedikit kasar. Nah, tips saya untuk memotret 1/12 ya jangan terlalu dekat dengan dioramanya, agak sedikit jauh. Tapi kalau menggunakan yang skala 1/12, ini anggaplah ini Joytoy lah ya, ini padahal bukan Joytoy. Ya 1/12 seperti inilah ya, kurang lebih segede ini. Ya di sini cocok aja sih. Kita taruh di sini dia cocok, pas gitu kira-kira. Nah kayak gini pas. Tapi kalau ini ya jelas kegedean, kalau di sini nggak masuk, jadi lucu kan. Makanya harus berada di area luar seperti ini, baru mainkan komposisi dan angle-nya yang tepat. Kalau mau lihat-lihat hasil fotonya di Instagram saya juga ada. Nanti di akhir video mungkin saya bisa selipkan juga hasil fotonya. Nah kira-kira kawan-kawan, kalau bahan bagaimana gitu ya. Jadi bahannya inilah yang kelebihan kedua. Selain spot fotonya banyak di sini dan bisa membuat banyak cerita juga di area ini, kelebihannya itu ada di bahan. Jadi material yang digunakan itu keras banget ya. Plastiknya itu keras itu. Ya, ini lubang-lubang ini, saya tanya apa ini lubang-lubang ini? Ini penguncinya. Ada beberapa bagian yang memang disediakan untuk dikunci, jadi gak gampang lepas. Terus dia seperti inilah ya.
ringkih, boleh dikatakan demikian, tapi kan nggak mungkin kita foto lalu kita gini-gini kan ya. Kalau untuk figur oke dia seperti ini ya. Nah untuk figur dia awet lah, gak gampang rusak. Nah itu kelebihan dari diorama ini. Nah kalau diorama umumnya kan dari busa lah, gabus lah dan sebagainya, nggak lama peot lah, melengkung lah, pecah lah dan sebagainya. Tapi kalau ini udah pasti aman ya. Jadi ini diorama yang saya biasa gunakan untuk motret action figure, baik itu skala 1/18 maupun untuk skala 1/12. Tinggal bagaimana kita mengkombinasikan kedua mainan kita dengan maksudnya kedua barang ya, baik itu mainan kita maupun dengan diorama kalian. Nah gimana teman-teman, tertarik ya? Nah itu tadi diorama yang biasa saya gunakan untuk motret action figure. Untuk memotret action figure di dalam ruangan atau indoor, memang diorama itu salah satu yang paling berperan penting untuk menghidupkan suasana memotret Anda, atau juga dapat dikategorikan sebagai pendukung dalam memotret action figure. Nah kenapa kok kita nggak motret outdoor gitu kan? Nah motret outdoor ini kan yang pertama bicara tentang waktu. Kalau teman-teman banyak waktu ya silakan motret outdoor ya. Kemudian kalau teman-teman kaki masih kuat, jongkok, ya silakan motret outdoor. Kalau boleh dikatakan perutnya sanggup nahan ngelosor orang Jawa bilang ya, tiarap-tiarap, ya silakan motret outdoor. Kalau saya untuk itu semua, waktu saya udah nggak ada lagi untuk motret outdoor, sangat minim. Jadi kadang-kadang kalau saya motret itu pagi jam-jam 5:30, jam 5 itu saya sudah motret. Kenapa jam-jam segitu? Ya karena kalau udah jam-jam 6 lewat saya ngantar anak sekolah, kadang-kadang mesti ngurus yang lain. Ya kadang-kadang juga nggak ada di tempat. Bisa juga saya motretnya tengah malam, kadang-kadang jam 1 kalau lagi nggak bisa tidur, jam 10, jam 11 malam gitu ya. Nah itu membuat saya pada akhirnya memutuskan perlu diorama. Kalau saya banyak di luar, banyak di kafe, ya cocok lah pakai outdoor ya. Kalau motret-motret di kafe, pesan kopinya, cappuccino-nya dan sebagainya, mungkin cocok. Tapi saya nggak biasa ngafe ya. Jadi saya lebih banyak di lapangan, khususnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya nggak banyak nongkrong di kafe gitu kira-kira. Nah jadi kalau kalian memang lagi ingin tahu tentang diorama Joy Toy atau Depot diorama ini, kalian berada pada channel yang tepat. Nah untuk pemasangannya, misalkan kenapa kok nggak diajarin atau kenapa kok nggak dilihatin cara memasangnya, nah, kalian bisa lihat aja di YouTube luar, itu banyak mereka yang memasang atau merakit Joy Toy itu. Jadi saya memang sengaja tidak buat cara merakitnya karena gampang kok, ada buku panduannya, dan juga di channel-channel yang lain juga sudah sangat banyak. Namun kalau misalkan ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman perihal diorama, perihal action figure, gak apa-apa, kalian tinggal ketik aja di bawah itu kolom komentar. Nanti ada waktu saya akan coba buatkan video penjelasannya. Jadi sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan untuk kalian dimanapun berada. Jangan lupa tetap semangat, tetap berkarya.